Ya, halo rekan-rekan, kembali di video modul atau video tutorial tentang mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di video kelima atau pertemuan kelima ini kita akan membahas kelas diagram. Di video sebelumnya kita sudah bahas UML, ada beberapa diagram, ada use case, activity, dan sequence sudah kita buat, dan sekarang kita belajar tentang kelas diagram. Ya, kita mulai aja. Oke, di sini saya pakai e-learning dari Fiksi Ganesha ya. Oke, jadi kelas diagram itu seperti apa? Jadi kelas diagram itu adalah termasuk dalam UML, Unified Modeling Language. Itu jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjuk kelas sistem, atribut, operasi atau metode, dan hubungan antar objek. Jadi, kita menggambarkan sistem dalam bentuk kelas-kelasnya ya. Kalau sebelumnya kan dari use case-nya atau kasusnya, terus aktivitasnya, terus sequence message-nya. Nah, di sini kita menggambarkan sebagai kelas-kelas objeknya. Jadi ada apa aja di kelas diagram ini? Pertama, dia punya kelas dan punya hubungan antar kelas gitu kan. Nah, di dalam kelasnya tersebut juga dia punya eh, atribut gitu kan ya. Ada atribut itu seperti ini. Di sini punya atribut dan juga dia punya operasi. Operasi atau metode atau fungsi itu di bawah sini. Jadi bentuknya hanya seperti ini si kelas tuh, kelas diagram itu kotak ya, dia punya nama kelasnya, lalu dia punya atribut dan tipenya. Anggaplah di sini atributnya ID, tipenya integer, terus tipenya atributnya cost gitu kan ya, tipenya float gitu kan ya, atau name, tipenya string atau varchar seperti itu. Lalu operasi-operasi atau fungsi-fungsi yang berjalan di kelas tersebut. Anggaplah kalau user, kelasnya user, dia bisa apa? Dia bisa login gitu kan ya, atau user bisa apa lagi? Dia bisa update profil gitu kan. Nah, atribut-atributnya bisa bisa ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang terjadi di kelas diagram sini. Jadi kita menggambarkan yang terjadi dalam sistem, yang ada di dalam sistem ke dalam bentuk kelas-kelas seperti ini. Kelas-kelas ini juga dekat dengan yang nanti namanya table di database. Bisa jadi kelas yang ada di sini nanti dikonversikan menjadi sebuah table di database. Dengan atribut itu adalah nama field-fieldnya gitu kan. Dan ini ada juga tipe datanya. Seperti itu. Di sini penulisannya adalah nama atribut, titik dua, nama jenis variabelnya. Seperti itu. Kalau di operasi atau metode atau fungsi, itu menggunakan kurung buka, kurung tutup. Kalau ada variabel parameter, dimasukkan di dalam sini, di dalam kurung buka, kurung tutup ini. Tapi kalau tidak ada, ya sudah hanya langsung buka tutup saja. Lalu ada hubungan antar kelasnya di sini. Di sini ada beberapa hubungan antar kelas. Pertama ada inheritance atau generalisasi, yaitu ada satu kelas induk, dia punya dua subkelas gitu kan ya, di mana masing-masing subkelas ini dia memiliki sifat yang sama dengan kelas induknya gitu. Dan digambarkan dengan garis lurus tanpa putus-putus. Lalu ada panah berbentuk segitiga segitiga putih ya, segitiga putih ini tanpa tanpa garis tapi segitiga saja. Ini ini adalah hubungan yang inheritance atau generalisasi. Yang kedua, dia asosiasi sederhana yaitu hanya garis garis aja gitu. Dia berhubungan ya udah berhubungan saja gitu. Cuman tidak ada penjelasan hubungannya apa. Nah, kalau di sini ada aggregation gitu kan ya. Dia di sini juga ada one to many. Jadi di sini ada satu kelas di sini bisa jadi beberapa kelas, bisa jadi beberapa di kelas lainnya gitu. Ini seperti perancangan database juga ya, sebenarnya kan ada one to many to one, terus many to many seperti itu.
Jadi kalau aggregation itu seperti ini, dia mewakili hubungan part of ini adalah bagian dari sini. Sorry, kelas 2 adalah bagian dari kelas 1. Sedangkan ini komposisi eh, di mana adalah agregasi khusus, di mana bagian-bagian hancur ketika seluruhnya. Jadi ketika satu hancur, objek 2 hidup dan mati dengan kelas 1. Jadi kelas 2 ini bergantung kepada kelas 1. Kalau yang ini kan kelas 2 adalah bagian dari kelas 1, kalau ini kelas 2 eh, dia bergantung pada kelas 1. Ini juga ada ketergantungan dengan garis putus-putus. Seperti ini. Jika di sini kelas 1 itu jika di antara dua kelas berubah, pada defnya dapat menyebabkan perubahan pada yang lainnya. Seperti itu. Juga di sini ada ini terdapat multiplicity, jadi ada one tepat satu, satu satu, nol ke satu, atau many to many. Ini contoh-contohnya. Oke, lebih baik kita langsung dicoba saja bagaimana cara menggambarnya dan bagaimana cara menuliskan nama-namanya. Di sini kita masih tetap pakai draw.io. Kita akan melanjutkan project yang kita buat sebelumnya. Use case-nya adalah sistem belanja online. Ini sudah dibuat activity-nya, juga sudah dibuat sequence diagramnya. Sekarang kita buat kelas diagramnya. Oke, nah ini sudah ada halaman kosong, dan di sebelah kiri di menu UML, nah ini ada kelas, juga ada kelas 2. Kalau kelas yang pertama ini dia punya field dan method, tapi yang sini hanya field saja atau atribut saja. Ini ada dua-duanya, jadi kita pakai yang ini aja. Sekarang kita drag and drop ke sini. Nah, di sini kita bisa ngasih nama class name-nya, juga field. Di sini field ya, tapi kalau tadi di sini sebutnya atribut. Field-nya apa, tipe datanya apa, juga ada metodenya apa gitu kan ya, tipenya apa, seperti itu. Jangan lupa setelah field itu ada titik koma, titik 2 di sini. Tidak, titik 2. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus yang sini. Kira-kira di kasus sistem belanja online ini, ada kelas apa aja yang kita bisa gunakan, kita bisa pakai. Mungkin dari pembeli, dari aktor pembeli ini berarti kita bisa pecah menjadi satu buah kelas yang bisa dinamakan kelas user. Gitu kan ya. Lalu si kelas user ini kita punya field dan punya method. Tapi kita buat dulu kelas yang lain dulu deh. Kita tarik lagi sini. Kelas yang kedua dari pembelanja sistem belanja online ini pasti apa? Ya itu pasti barang kan ya. Ini kelas keduanya adalah barang. Jadi kita tulis di sini. Mungkin kita pakai bahasa Inggris aja karena biar dekat ke sistem, biar dekat ke database. Mungkin nanti dibuat database, jadi kita pakai bahasa Inggris aja. Mungkin disebutnya dengan item. Lalu kelas ketiga ada pembeli, ada barang, pasti ada transaksi di sini kan ya. Kita buatlah sebuah kelas lagi, di drag and drop aja. Namanya transaction. Oke. Apalagi user ini sebenarnya kan bisa jadi dua ya, bisa pembeli, bisa penjual. Oke, kalau gitu mungkin si user ini nanti punya turunan gitu kan, punya punya anak gitu kan, punya kelas anak yaitu pembeli dan penjual. Tapi sekarang kita lengkapin dulu field-field yang ada atau atribut-atribut yang ada di kelas user. Pertama mungkin pasti kita selalu ada ID unik. ID unik ini kita tipenya integer aja. Lalu kita tambahkan lagi atributnya. Ini ada komponen atribut nih. Kita klik, drag, tahan, lalu simpan di sini. Si user pasti punya name kan ya. Nah, name ini kita kasih itunya adalah string atau varchar ya. Tipe datanya ya, varchar. Selain name dia punya apa lagi? Pasti dia punya alamat kan ya. Tipenya varchar juga. Punya apa lagi dia ya di user ini? Dia punya misalkan nama, alamat, tanggal lahir ya. DOB, date of birth. Itu date gitu kan ya.
Ya, mungkin panjang, banyak sekali atribut-atribut yang di user, tapi kita cukupkan dulu aja segini. Lalu metode apa gitu kan, fungsi-fungsi apa yang bisa berjalan di user ini? Mungkin metodenya do login, jadi dia bisa login gitu ya. Anggapan dia tidak ada parameternya dan tipenya juga kita kosongkan ya nggak masalah. Kalau untuk fungsi ya, tapi kalau untuk ini atribut harus pakai nama nama variabel, nama sorry, atributnya, tipe datanya. Tapi kalau nama fungsi bisa dibiarkan aja. Lalu apalagi yang dia bisa lakukan di sini? Dia bisa mungkin update profil. Oke, penamaan ini, kalau ini atribut jelas kan ya, ini atribut tuh eh, kata kata benda gitu kan. Tapi kalau di sini kata kerja dan juga pakai sini ada kurung buka kurung tutup untuk menandakan bahwa dia adalah fungsi. Oke, anggap segini dulu. Nah, si user ini kita copy aja, kita paste di sini. Oke, nah seperti ini. Dia bisa jadi sebenarnya pembeli dan penjual gitu, atau jangan pembeli deh, kita pakai bahasa Inggris. Ini buyer gitu kan ya, buyer dan seller. Nah, gini, dia dua-duanya adalah inheritance atau generalisasi kepada si usernya. Jadi ini induknya, ini anak-anaknya lah seperti itu. Coba sekarang kita tarik garis dulu. Dari sini tarik garis ke atas. Oke, sampai hijau. Lalu kita buat agak menekuk. Oke, tapi ujungnya adalah tidak panah, tapi yang segitiga putih mana ya ini. Oke, nah ini inheritance dia jadinya. Satu lagi juga dari sini ke tempat yang sama. Hijau, hijau, hijau. Oke, S. Titiknya disamakan. Untuk ulangi lagi. Agak susah. Sini ke sini. Oke, agak rapi dikit. Agak susah ngerapihinnya. Oke, rapih. Jadi buyer dan seller dia pun ini generalisasi kepada user. Lalu dan sifatnya sama ya, dia pasti punya atribut dan nama metode yang sama kan, karena dia generalisasi. Dia bagian juga dari sini, cuman kita pecah jadi dua. Lalu di item nih, di barang kira-kira dia punya atribut apa aja? Jelas ID dulu. Dia punya ID. ID itu harus selalu ada ya, dia harus unik. Terus dia pasti punya titelnya, judul barangnya ini apa gitu, nama barangnya ini apa, tipenya varchar. Terus dia punya anggapan lah kategori gitu kan ya, dia kayaknya kategori barangnya itu apa, varchar juga. Terus dia punya harga, price. Harga ini float karena dia tidak bulat biasanya, mungkin ada koma-koma, tapi ya siapin dulu dengan tipe tipe data float. Tambah lagi mungkin stok ya. Stok itu integer, dia pasti bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Apalagi kira-kira? Oh, gambar, pasti apa? Picture-nya ya, gambar itemnya. Kita simpennya bisa blob, bisa varchar, gitu kan. Varchar dulu deh. Dia anggapan cuma menyimpan URL-nya aja. Ini kita rapihkan dikit supaya enak dilihat. Oke, dikit lagi. Agak susah rapi ya. Zoom. Oke, rapi. Oke, sekarang kelas ketiga adalah kelas transaksi. Kita isi apa?
isi ID dulu pasti. Dia tipenya integer, kira-kira dia punya atribut apa lagi? Di transaksi itu pasti dia punya transaksinya transdate. Dia punya tanggal ya, tanggal transaksi. Kita isi dengan datetime aja supaya detail. Tidak cuma tanggal, tapi juga dengan waktunya. Juga di transaksi itu pasti siapa yang transaksi di situ kan ya. Kita pakai user ID. Nah, user ID. Jadi siapa yang transaksinya. Itu si user ini juga barang apa yang ditransaksikan kan. Nah, barangnya kita item underscore ID. Ini integer juga. Oke, apalagi mungkin yang ada di transaksi. Mungkin ini kuantitinya, jumlah barangnya. Jumlah barangnya itu berapa? Ini pakai integer kalau jumlah barang. Lalu totalnya kan ya, ada itemnya harganya berapa, terus dikasih berapa jumlahnya. Di sini kita kasih transaksi total aja deh. Ini pakai float. Ini harga totalnya lah ibaratnya seperti itu. Oh, di item kita belum kasih ini nih, belum kasih method. Kita kasih dulu method di item, anggapan sederhananya adalah CRUD lah, create. Kita kan create, kita coba copy paste, oh nggak bisa, enakan gini berarti. Nah, create, read, kita kan ya. Terus CRUD update. Update dan delete. Oh, satu lagi deh. Search ya, karena ada pencarian barang dulu. Satu lagi, search. Oke, ini item, lalu ini transaksinya, apa aja sih metodenya dari transaksi? Anggapan user masukin dulu ke keranjang, berarti kan add to cart dulu deh. Terus setelah add to cart, mungkin di sini ada nih salah satunya adalah count total payment ya. Bisa masukkan juga sebenarnya nih. Nama fungsinya count total payment. Ingat ya, penama penulisannya seperti ini. Jadi karena nama fungsi, jadinya camel kayak seperti ini. Jadi ada huruf besar, huruf kecil. Setelah count total payment ada apa lagi ya ini? Pay ya, bayar ya. Nah, oke, kita tambahin fungsi pay di sini. Oke, gini kira-kira ada yang kurang nggak? Oh, ini pakai underscore. Oke, cukup kayaknya ya. Nah, gini. Sekarang kita hubungkan nih, pasti ada relasinya ya antara item, user, dan transaksi. Kita transaksi di buat tengah biar rapih, biar gampang. Narik-narik garisnya. Nah, sekarang gimana nih si apa namanya si relasinya? Di sini kita punya beberapa jenis relasi nih. Ini ada relasi biasa, ini parent child, ini ada aggregation satu, composite. Nah, ini ada relasi ini nih. Kita pengen masukin ini seperti di database, di struktur data, bahwa satu user bisa jadi banyak transaksi kan ya. Dan satu item pun, satu barang pun bisa jadi banyak transaksi. Makanya kita pakai yang one to many ini. Nah, ini. Sekarang one-nya ada di mana? One-nya ada di user ID dan many-nya ada di sini. Oke, nah ini relasinya seperti ini. Ini kita tarik dulu biar mudah dibaca. Nah, ini juga sama relasi ini mana tadi? Nah, ini tarik dulu garisnya. One-nya ada di ID sini, many-nya ada di item ID. Nah, seperti ini. Nah, jadilah sebenarnya. Sudah jadi. Simpel sekali. Ini kita naikin garis biar rapi lah. Oke. Inilah kelas diagram sebenarnya. Jadi cukup simpel. Jadi dari use case ini, membeli barang ini sudah kita turunkan menjadi activity.
sudah diturunkan menjadi sequence. Sebenarnya adalah nama-nama fungsi ini, nama-nama fungsi ini bisa kita pakai juga di sini. Masukkan ke dalam metode di sini nih. Nama fungsi di sini sebenarnya. Kita bisa pakai misal sun login gitu. Di sini sun login gitu ya, tapi kita pakai namanya do login di sini. Dan cari barang juga kan, return barang, add to cart gitu kan, count payment, pay gitu. Kita udah pakai di sini. Jadi inilah yang disebut class diagram gitu kan. Turunan dari sekuen kita turunkan menjadi bentuk yang di grouping secara kelas. Dia punya atribut dan tipe data, juga dia punya nama fungsi atau metode. Juga ada garis-garis relasinya. Dia one to many kah, many to many kah. Oke, sederhana cukup segini dan ini sebenarnya bisa diturunkan untuk jadi database sebenarnya. Satu kelas ini bisa jadi satu tabel di database. Ini bisa dikonversikan langsung jadi database. Jadi perancangannya pun sudah sampai perancangan database-nya juga nih, kita merancang UML ini. Cukup advance juga ya. Kita merancang sebuah sistem tapi sudah sekaligus semuanya nih sampai. Jadi enak nanti untuk si developer untuk membuat aplikasi ke depannya lebih enak. Karena kalau kita pakai UML ini sudah lebih jelas lah arahnya kemana. Oke, rasanya cukup sekian aja si kelas diagram ini. Mudah sebenarnya, tinggal drag and drop dan kita isi-isikan ini. Kalau kita sudah mengerti alur prosesnya dari sini, ke sini, ke activity, ke sequence, dan ke kelas diagramnya pun mudah untuk mengerjakannya. Oke, rekan-rekan, rasanya cukup sekian aja video kita kali ini, atau tutorial dan modul kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, video lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.